Perkenalkan, saya Iwayan Guna Permana dengan NIM 20055410007. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 1 mengenai deklarasi variabel. Untuk pertama-tama kita akan membuat sebuah project baru, yaitu kita klik pada Windows Forms App, kemudian Next, dan kita berikan nama untuk folder yang kita buat atau project yang kita buat. Setelah itu kita klik Next dan pilih framework .NET 6.0. Kita tunggu sebentar. Nah, jika proses sudah selesai, akan muncul sebuah kotak dengan nama form 1. Nah, jadi pada kotak ini, tampilan awal ini, tempat kita mendesain untuk sebuah project yang kita buat. Untuk deklarasi variabel sendiri, saya akan gunakan yang sederhana. Pertama-tama kita akan pilih pada toolbox, yaitu button. Klik pada tombol button, kemudian arahkan kursor pada kotak form. Kemudian kita klik dan drag untuk memunculkan sebuah button. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk mengatur tampilan dari button ini, kita dapat gunakan pada properties. Misalnya jika kita ingin mengubah teks atau tulisan pada tengah button ini, kita menuju ke teks, kemudian kita klik 2 kali, dan kita dapat mengubah tulisan yang tampil pada button tersebut sesuai yang kita mau. Contohnya adalah seperti ini. Nah, sudah terlihat tulisan pada box button ini telah berubah sesuai dengan yang kita ganti tadi. Kemudian untuk jika ingin mengganti font, mungkin atau mengatur ukuran, kita bisa pergi pada properti juga, pada menu font. Kita klik di sini, dan akan muncul pilihan font yang dapat kita pilih. Misalnya di sini saya akan memilih font yang seperti ini. Kemudian saya akan buat cetak tebal atau bold, dan ukurannya akan saya naikkan menjadi 14. Jika sudah selesai, kita dapat klik OK. Dan tulisan pada button ini, box button ini akan berubah sesuai yang kita atur tadi. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada button ini, sehingga akan tampil sebuah halaman baru, di mana di sini kita dapat melakukan coding atau memprogram untuk button itu sendiri. Nah, pertama-tama untuk deklarasi variabel, pertama-tama kita ketik dim spasi nama variabel. Misalnya saya akan gunakan nama as string. Jadi kita akan membuat sebuah variabel nama yang akan mengandung sebuah nilai string, tipe data string.
Kemudian berikutnya kita lakukan hal yang sama seperti di atas, dim, misalnya umur, as integer. Jadi kita akan mendeklarasikan sebuah variabel umur yang akan berisikan sebuah data dengan tipe integer. Kemudian ketiga, bisa kita tambahkan juga dim, misal kita akan membuat nilai as double. Jadi kita juga akan jadi kita di sini mendeklarasikan variabel nilai yang akan berisikan tipe data double. Setelah itu, yang akan kita lakukan adalah memberikan nilai pada masing-masing variabel. Misalnya seperti ini. Untuk variabel nama, kita buat sembarang saja sesuai yang kita inginkan. Misal untuk nama, seperti ini. Kemudian berikutnya untuk variabel umur, kita berikan nilai 25. Dan yang terakhir untuk variabel nilai, kita berikan nilai 8,5. Nah, kemudian jika kita ingin menampilkan variabel-variabel ini, setelah kita klik button yang telah kita buat tadi, kita input coding atau kode seperti ini. Message box dot show. Jadi kita akan menampilkan nilai-nilai variabel saat kita klik button tersebut. Nah, kemudian kita tambahkan kode seperti ini. Jadi di sini kita akan menampilkan nilai dari variabel nama. Kemudian VBCRLF ini berfungsi untuk memberikan enter atau berfungsi sebagai sebuah konstanta yang berfungsi sama sebagai tombol enter, sehingga akan memunculkan atau membuat baris baru. Untuk variabel selanjutnya kita lakukan juga sama seperti sebelumnya.
Nah, untuk informasi ini akan tampil di atas message box atau di atas form yang kita buat. Nah, jika sudah, kita bisa kembali atau kita bisa simpan dulu dengan menekan shortcut Ctrl S. Kemudian kita bisa kembali pada tampilan form dan kemudian kita bisa run untuk program ini. Nah, setelah di run akan tampil sebuah form pada desktop atau pada layar laptop kita. Kemudian jika kita klik, maka akan menampilkan sebuah informasi yang menampilkan variabel dan beserta dengan nilai-nilai yang kita telah inputkan pada variabel tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sekian untuk modul 1. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anak Agung Mede Semara Putra dengan NIM 20055410006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai if-else pada Visual Studio 2022 menggunakan bahasa Visual Basic. Oke, ini tampilan awal dari Visual Studio 2022. Terdapat Open Recent. Di sini seharusnya ada project-project kita yang sebelumnya yang telah dibuat. Kemudian di sini ada Get Start, Clone Repository, Open a Project Solution, Open a Local Folder, dan Create a New Project. Kita langsung saja Create New Project karena waktu cukup singkat. Di sini menggunakan Visual Basic untuk bahasa pemrograman. Kemudian untuk device kita Alt Platform saja dan Alt Project Types kita abaikan. Kemudian di sini ada banyak template, tapi kita menggunakan Windows Form app karena kita ingin membuat sebuah form login pada Windows. Kita next. Untuk project name kita biarkan saja WinForms app3 dengan lokasi saya letakkan di folder pb.net di partisi C. Kita next. Untuk framework di sini menggunakan .NET 6.0. Kita create saja. Untuk membuat projectnya membutuhkan beberapa waktu karena tergantung dari spesifikasi laptop atau komputer yang kita punya. Oke, ini tampilan awal dari Visual Studio 2022 dengan template form Windows Form app. Terdapat form 1.pb design, di mana pada form 1.pb design ini kita dapat mendesain form login yang kita inginkan. Nah, di sini sudah tampil formnya. Kemudian pada bagian bawah di sini ada output. Di sini akan menampilkan output dari hasil running kita. Ini icon untuk running. Kemudian di kanan kita melihat ada properties. Properties di sini merupakan properti-properti yang digunakan pada form 1. Jadi semua yang ada di form 1 itu kita dapat atur melalui properties. Kemudian di sini ada Solution Explorer, di mana pada Solution Explorer ini merupakan file dari project-project kita berada. Contohnya pada WinForms app3. Nah, pada project ini terdapat ada beberapa file. Kemudian ada git change, untuk ini saya belum pahami lebih lanjut, dan data source juga sama, saya belum pahami lebih lanjut. Kita masuk ke toolbox. Pada toolbox di sini merupakan tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membuat dari form login yang kita inginkan. Contohnya di sini terdapat label. Nah, kita bisa ketikkan di sini label. Nah, otomatis akan ada label di sini dan kita bisa mengganti namanya bukan label 1 tetapi
selamat datang, silahkan login. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita bisa mengganti dari font style, size, dan juga ada efek di sini. Kemudian kita ganti saja menggunakan font stencil dengan ukuran 28. Oh, sepertinya terlalu besar. Kita kecilkan jadi 24. Oke. Mungkin seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi label di sini. Kita ganti teksnya menjadi username seperti ini. Kemudian kita bisa drag, kita bisa duplikat, maksud saya duplikat dengan tekan Ctrl, kemudian kita drag ke bawah dan kita ketikkan nama teksnya password. Oke. Sudah jadi. Kemudian kita pergi ke toolbox lagi untuk membuat text box ini seperti ini. Kemudian kita duplikat saja, Ctrl L, tekan Ctrl. Seperti ini. Jika sudah, kita agak tengahkan. Oke. Kemudian kita memerlukan button untuk button dari login. Ini. Mungkin segini. Kita ganti teksnya menjadi login. Mungkin perlu dibesarkan sedikit untuk teks 14. Oke. Untuk warna mungkin bisa diganti ke dark orange. Oke, sudah terlihat lebih bagus. Kemudian kita bisa copy lagi button login. Kita kecilkan. Kemudian kita ganti teksnya menjadi cancel. Dan kita kecilkan hurufnya menjadi 10. Kita beri warna agak keabu-abuan untuk secondary dari button, dan login ini merupakan primary button. Masih ada yang kurang sepertinya. Kita bisa tambahkan untuk klik di sini jika lupa password, karena jika user experience biasanya terdapat lupa password pada form login. Oke, mungkin seperti ini. Klik di sini, mungkin bisa kita ganti warna teksnya menjadi warna agak sedikit biru. Oke. Sudah seperti form login. Kemudian kita membuat form lagi satu. Kita pergi ke project, add forms, pilih template form, kita add. Nah, kita akan masuk ke form 2.pb design. Form 2 ini untuk main page dari form 1. Oh ya, maaf, pada form 1 kita lupa mengganti teksnya. Kita gantikan menjadi
form login. Nah, form login, kemudian pada form 2 kita juga ganti main pick. Nah, ketika form 1 ditekan login setelah mengisi username dan password, maka ketika menekan login akan masuk ke form 2. Tetapi form 2 ini akan bersifat maximize atau memenuhi seluruh layar. Itu bisa kita atur melalui properties di Windows State. Kita ganti menjadi maximize. Oke, jika sudah, untuk desain dari form login dan form 2 sudah selesai. Mungkin di form 2 akan saya tambahkan label untuk menandakan bahwa kita masuk ke form 2. Mungkin singkat saja ini main page. Kita ubah. Kita homa, kita bold. Kita besarkan 24. Ini untuk penempatan dari label itu tidak pasti berada di tidak berada di tengah-tengah dari main page. Kenapa? Karena kita menggunakan maximize, jadi seluruh layar. Kalau kita geser ke sini kan tidak bisa, jadi kita biarkan di sini aja. Untuk contoh, kita pergi ke form 1 dan solution explorer. Nah, pada form 1 ini di sini terdapat form 1 designer. Jadi pada form 1 designer.pb ini merupakan program. Kita masuk. Nah, form 1 designer merupakan program dari yang kita buat di form 1 ini. Maksudnya, kita buka lagi. Pada paling atas, contohnya, selamat datang, silahkan login. Nah, kita akan membuat selamat datang, silahkan login. Jadi di sini terdapat ukuran, nama, location, seperti itu. Hampir mirip seperti CSS. Kemudian kita dapat memprogram, karena kita sudah selesai membuat form loginnya ini, kita program. Mungkin lebih sederhana kita pergi ke cancel terlebih dahulu untuk programnya, karena kita ingin jika user menekan cancel maka akan keluar dari form, seperti itu. Kita klik 2 untuk cancel, maka kita akan diarahkan ke form 1.pb. Nah, di sini sudah diisi untuk sintaksnya. Kita perlu menambahkan beberapa program karena kita ingin seperti tadi yang saya katakan, yaitu cancel akan keluar dari form. Kita bisa menambahkan me.close kurung buka kurung tutup. Ctrl S untuk menyimpan dari project kita. Nah, jika sudah, maka hasilnya mungkin ketika di run akan akan jadi seperti ini. Ketika kita akan cancel, maka akan keluar seperti itu. Seperti yang kita lihat tadi, ketika kita running form login, kita ingin berada di tengah dari layar. Itu bisa kita atur di property. Kita ke start position, kita ubah menjadi center screen maksudnya. Nah, ketika kita coba lagi, maka akan berada di center seperti itu. Pada text box bisa kita ketikkan string bebas, tapi pada form login tidak bisa kita klik-klik karena belum diprogram. Karena cancel sudah kita program,
selanjutnya kita program pada button di login. Kita klik 2 sama. Nah, kita masuk ke sini. Di sini kita menggunakan if. Menggunakan if else. Jika yang kita inginkan yaitu jika textbox 1 diketik admin dan textbox 2 diketik admin, maka ketika menekan login akan menampilkan form 2. Seperti itu. Dan jika salah satu dari username dan password tidak admin, tidak berupa string admin, maka login tidak akan berhasil dan menampilkan notifikasi seperti itu. Jadi kita buat jika textbox 1 textbox 1 dot text sama dengan petik 2 admin dan textbox 2 dot text sama dengan admin, then maka Oke. Jadi jika textbox 1 berupa string admin dan textbox 2 berupa string admin, maka akan menampilkan form 2 dan form 1 akan di-hide atau disembunyikan. Jika itu salah, jika yang diinginkan itu salah, maka dan jika di if tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah akan ada message box dengan keterangan username dan password salah. Oke, mungkin bisa kita save. Jika kita run, nah, jika kita ketikkan di sini salah terlebih dahulu ya, dan di sini bukan admin, nah kita ketik login maksud saya, maka akan menampilkan notifikasi username dan password salah. Tapi jika kita ketikkan admin, ketika kita klik login, maka akan menampilkan main page. Nah, di sini sudah jelas ini main page. Seperti yang saya katakan tadi, ini tidak berada di tengah karena kita tidak membuat berada di center. Mungkin sekian dari penggunaan if else pada form 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madewira Dharma, NIM 20055541029. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan cara membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan Visual Studio. Pertama-tama, kita membuat project baru atau create a new project. Pada search box ini, kita mencari
Windows Form App. Kita pilih yang ini, kemudian next. Untuk project name-nya kita bisa memberi nama aplikasi kalkulator. Kemudian ini tempat dimana kita menyimpan file project ini. Kemudian next, create, dan kita tunggu. Lalu jika sudah muncul halaman seperti ini, pada ini merupakan kotak tempat dimana kita menaruh angka-angka pada kalkulator, dan kita bisa mengatur besar kecilnya seperti ini. Kali ini saya akan menggunakannya mungkin sebesar ini. Nah, pada sebelah kiri ini terdapat tab toolbox. Pertama kita mencari text box. Text box ini kita drag, kita taruh di sini. Kita centang multiline-nya agar memudahkan dalam mengaturnya. Jadi text box ini kita gunakan sebagai tempat untuk menaruh angka. Kemudian text box yang kedua. Text box yang kedua ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk menaruh tanda-tanda dari aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian untuk menaruh angka-angka dari kalkulator tersebut, kita menambahkan button. Kita drag, kita sesuaikan ukurannya kira-kira sebesar ini. Untuk membuat button-button yang lain, kita hanya perlu copy paste saja. Jika sudah membuat button-button seperti ini, selanjutnya kita kembali ke text box yang kedua. Pada text box kedua ini terlihat masih ada bordernya. Agar lebih rapi, sebaiknya kita hilangkan bordernya. Caranya adalah klik text box yang kedua, kemudian cari border style, kita ganti menjadi none. Jika sudah membuat button-button seperti ini, selanjutnya kita ganti teks dari setiap button ini menjadi angka-angka yang seperti pada kalkulator. Contohnya seperti ini. Pada button 1, kita klik button 1, lalu teksnya kita ganti menjadi angka 1, dan begitu pula seterusnya. Selanjutnya kita memberikan tanda aritmatika. Kemudian yang di sini saya ganti menjadi C atau clear. Kemudian yang ini kita ganti menjadi 0. Button 14 ini saya ganti menjadi sama dengan. Kemudian untuk mengubah ukurannya bisa klik di sini. Cari font, lalu kita ubah ukurannya.
pakai yang 14 saja. Kemudian kembali ke text box atau text display. Kita klik text display yang ini, yang pertama. Kemudian kita cari teks, kita berikan angka 0 misalnya. Kemudian untuk teks align-nya kita pilih kanan, agar angka dari hasil kalkulator ini munculnya di kanan, tidak di kiri. Karena di kiri tadi kan sudah ada text display yang kedua. Untuk mengganti ukurannya seperti biasa di font. Jika sudah semuanya, selanjutnya kita akan mulai pengkodingan atau membuat coding pada tiap button ini agar menjadi kalkulator yang bisa dipakai. Pertama, kita untuk button yang pertama, button 1, kita klik 2 kali, lalu akan muncul halaman tempat kita melakukan coding. Untuk langkah codingnya seperti ini. Selanjutnya turun ke bawah pada private void button 1, codingnya seperti ini. Kita menggunakan if else. Mohon maaf, tadi saya lupa mengganti tulisan text boxnya, kurang mengganti namanya menjadi txt display. Untuk text box yang kedua kita ganti menjadi txt display 2. Kembali lagi ke codingnya. Jika button 1 ini sudah, kita copy if else nya, kita paste ke button 2 sampai button 9. Ini kita ganti menjadi angka 2 sesuai button yang kita sedang coding. Jika sudah sampai button 9, selanjutnya pada button angka 0. Codingnya seperti ini. Selanjutnya button clear seperti ini. Lanjut ke aritmatika. Saya mulai dari tanda kali.
Jika tanda kali sudah, ini kita bisa copy paste untuk tanda aritmatika yang selanjutnya. Kita hanya mengganti txt display2.text sama dengan, karena ini kali, ini kita tulis X, misalnya pada pembagian kita ganti ini menjadi tanda slash, dan kalau pengurangan tanda kurang, begitu juga dengan penjumlahan. Untuk OPR nya setiap tanda aritmatika itu berbeda. Untuk perkalian menggunakan angka 1, pembagian angka 2, pengurangan angka 3, dan penjumlahan angka 4. Ini seperti ini, pembagian OPR nya 2. Pengurangan OPR 3, penjumlahan. Jika sudah sampai penjumlahan, yang terakhir adalah coding dari sama dengan. Ini untuk case yang pertama, ini adalah hasil dari perkalian. Ini bil 1, kita perkaliannya menggunakan tanda bintang. Bil 1 kali bil 2. Kemudian untuk case yang selanjutnya tinggal copy paste saja. Sebanyak 4 case. Untuk case yang ini kita ganti menjadi case 2. Kita ganti tandanya menjadi pembagian. Kemudian selanjutnya case 3 pengurangan. Selanjutnya case 4 penjumlahan. Jika sudah, tambahkan seperti ini, OPR underscore selesai sama dengan false, titik koma. Lalu kita coba jalankan aplikasi kalkulator ini. Caranya klik di sini, kita tunggu. Dan kalkulator sudah muncul. Sekarang kita coba untuk melakukan perkalian. 4 kali 5 hasilnya 20. Dan kalkulator ini sudah benar. Untuk penjumlahan, lima tambah 6 11. Kemudian pengurangan 6 kurang 3 sama dengan 3. Untuk pembagian 9 bagi 3, ganti saja. 15 bagi 3, 5. Dan begitulah cara saya membuat aplikasi kalkulator yang sangat sederhana menggunakan Visual Studio. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Madewira Dharma dengan NIM 200554109. Kali ini saya akan menjelaskan tentang load image pada form yang terdapat pada Visual Studio. Load image ini merupakan fitur untuk kustomisasi pada box ini. Jadi kita bisa mengatur dari backgroundnya atau judulnya. Untuk langkah yang pertama, di sini saya akan mengganti tulisan form 1 ini. Caranya, klik pada box ini, kemudian cari pada properties, cari teks, lalu kita ganti tulisannya. Misalkan saya menggantinya dengan tulisan game, lalu enter, maka tulisan di sini akan berubah menjadi game. Untuk selanjutnya saya akan mengganti icon yang ada di sini. Caranya cari tulisan icon, ada properties. Ini tulisan icon, kita klik di sini, lalu klik yang putih ini. Misalkan saya memakai logo Xbox ini. Lalu icon sudah diganti. Kemudian untuk memberikan background pada box ini, caranya kita mencari background image pada properties. Ini background image, kita klik yang putih, import. Ini tadi saya sudah download gambarnya. Misalkan saya memakai yang ini. Oke. Selanjutnya ini backgroundnya sudah terganti. Untuk mengatur layoutnya kita bisa memilih yang ini, background image layout. Kita coba satu-satu. Coba yang non dulu. Kalau yang non seperti ini, jika center seperti ini, stretch seperti ini, dan zoom seperti ini. Paling cocok pakai yang stretch. Sudah seperti ini, lalu kita ganti back colornya. Back color tuh di sini. Ini sebelumnya berwarna putih, saya coba ganti menjadi abu-abu. Yang berubah adalah back color yang ini. Misalkan warna yang lain. Nah, selanjutnya ada form border style. Ini fungsinya untuk mengkustomisasi border yang ada di box ini. Bisa coba-coba. Pertama non. Kalau yang non pastinya dia tidak ada border. Kemudian fix single seperti ini, fix 3D seperti ini, fix dialog seperti ini, sizable. Mungkin hampir mirip semuanya. Kita kembali ke fix single. Nah, jadi itu merupakan cara yang simple untuk mengkustomisasi dari box ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iwayan Gunapermana dengan NIM 200554107. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan modul 5 mengenai penggunaan dari progress bar pada Visual Basic. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah project baru
yaitu sebuah Windows Form App. Kemudian next, dan kita bisa memberikan nama atau judul file ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di sini ada location, yaitu tempat di mana kita akan menyimpan project yang akan kita buat nanti. Kemudian next dan create. Nah, pada layar sudah terlihat sebuah project baru yang menampilkan form 1. Untuk project kali ini, penggunaan progress bar, saya akan menggunakan contoh sebuah form login yang berisikan username dan password. Pertama, untuk desainnya kita tambahkan label. Kita memerlukan 3 label di sini. Nah, untuk cepatnya kita bisa menekan Ctrl dan klik pada sebuah toolbox yaitu label ini, dan kita bisa mendragnya. Kemudian kita perlu sebuah text box untuk digunakan sebagai input username dan password. Caranya kurang lebih sama seperti tadi, dengan menekan Ctrl dan klik pada text box ini, dan kita bisa mendragnya ke arah bawah, kanan, kiri, atau atas. Kemudian kita memerlukan 2 buah button. Dan yang paling penting, kita memerlukan sebuah progress bar. Nah, jika sudah selesai, kita bisa juga menyesuaikan ukuran dari form ini. Nah, kemudian untuk label ini kita dapat mengganti namanya menjadi username. Kemudian untuk label ini kita ganti namanya menjadi password. Nah, untuk button yang ini, untuk button yang di sisi kiri ini, kita ganti namanya juga menjadi login. Dan yang berikutnya kita ganti menjadi exit. Untuk label di bawah progress bar ini, kita dapat menghilangkannya atau kita dapat tidak tampilkan di saat awal kita menjalankan program ini dengan cara mengganti nama pada properties, klik 2 kali pada text, dan kita hapus namanya. Nah, untuk desain kurang lebih seperti ini.
Untuk codingannya, pertama kita klik 2 kali pada button bernama login ini. Nah, kemudian muncul tampilan seperti berikut. Untuk codingannya seperti ini. If text box 1 Mohon maaf, sebelumnya saya lupa menambahkan sebuah toolbox, yaitu timer. Kita klik di sini. Kita kembali lagi pada halaman codingannya. Nah, maksud dari kode ini adalah jika text box 1 yaitu text box untuk username, saya setting memiliki nilai Udayana, dan text box 2 untuk password memiliki nilai seperti ini, maka timer 1 akan berjalan atau bekerja. Dengan kata lain, jika username dan password yang dimasukkan benar, maka timer akan berjalan. Untuk berikutnya, pada button exit kita klik 2 kali dan akan tampil halaman kode seperti berikut ini. Nah, karena button 2 berfungsi sebagai exit, maka kita cukup ketikkan N pada private sub ini. Yang berarti dimana jika kita klik button exit ini, maka program akan berhenti berjalan. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada timer untuk menyeting atau memberikan kode agar timer bekerja. Pertama-tama, progress bar 1 dot increment kita setting 10. Jadi di mana untuk progress bar 1 ini memiliki increment atau penambahan nilai 10 setiap waktunya. Kemudian if progress bar 1 dot value sama dengan progress bar 1 dot maksimum dan timer 1 dot stop. Jadi maksudnya adalah jika nilai dari progress bar 1 sudah mencapai nilai maksimumnya, maka timer 1 akan berhenti bekerja. Kemudian untuk kode berikut ini menjadi sebagai berikut. Label 3, di mana label 3 merupakan label di bawah ini yang telah kita hilangkan teks atau tulisannya sebelumnya.
Kita akan gunakan label 3 ini untuk menampilkan progres atau persentase dari progress bar. Nah, maksud dari kode ini adalah label 3 akan menampilkan nilai dari progress bar 1 atau proses yang berjalan pada progress bar 1, dan untuk ini kita tambahkan tanda persen di belakangnya. Baiklah, sekarang kita akan mencoba program dari progress bar ini. Nah, sudah tampilan seperti berikut. Untuk username kita masukkan seperti yang kita setting sebelumnya. Dan password juga. Kemudian kita klik login. Nah, terlihat progress bar akan berjalan dan bekerja sesuai dengan yang kita program tadi. Kemudian kita klik exit, maka program akan berhenti bekerja. Nah, untuk password sendiri, pada textbox password, kita dapat mengganti karakter yang muncul setiap kita mengetikkan pada textbox ini. Caranya adalah kita cari pada properties password char. Kemudian kita inputkan sesuka kita. Misalnya di sini saya gunakan tanda bintang. Oke, kita save dan kita coba jalankan lagi programnya. Nah, sudah terlihat pada textbox password ini berubah menjadi tanda bintang. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, jika kita ingin menambahkan sebuah form baru, kita bisa menuju ke project dan add form. Kita pilih Windows Form. Nah, di sini telah muncul form baru dengan nama form 2. Untuk beralih ke form 2 dari form 1, dapat dilakukan sebagai berikut. Kita ke halaman codingannya. Kemudian, pada private sub timer 1 underscore tick ini, kita tambahkan form 2 dot show. Jadi maksudnya adalah kita akan menampilkan form 2 jika proses atau loading pada progress bar 1 tadi telah selesai. Kita juga dapat mengedit form 2 dengan menambahkan sebuah tulisan. Pertama kita cari pada toolbox, yaitu label. Nah, untuk label ini kita bisa ganti teksnya menjadi, contohnya adalah selamat datang. Kita juga bisa mengganti fontnya di sini. Seperti itu. Lalu sekarang kita coba jalankan kembali programnya. Login.
dan akan muncul form 2 seperti yang telah kita ketikkan pada program tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk modul 5 ini. Selebihnya jika ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.